Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, kawan-kawan. Hari ini mata kuliah Hukum Tindak Pidana Militer kita akan belajar di pertemuan kedua setelah kontrak kemarin. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana definisi hukum tindak pidana militer, kemudian apa itu militer dan sebagainya. Tapi sebelum kita beranjak ke definisi hukum tindak pidana militer, perlu kita ketahui bahwa sebetulnya militer itu sudah diatur dalam pasal 1. Pengertian soal militer sudah diatur dalam pasal 1 angka 20 di Undang-Undang Nomor 20. Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ya, sebelum perubahan ya. Itu menjelaskan bahwa kekuatan angkatan perang dari suatu negara itu diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, di pasal 1, angka 1 Undang-Undang 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer, bahwa militer itu merupakan anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam mengemban tugas dan fungsinya, Tentara Nasional Indonesia ini memerlukan disiplin yang tinggi yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer. Untuk apa? Untuk mampu melaksanakan tugas, kewajiban, sehingga hukum disiplin militer itu perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, hukum disiplin militer ini adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin dan tata kehidupan militer. Sebetulnya pengertian militer ini berasal dari bahasa Yunani. Miles artinya orang yang bersenjata atau siap tempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Nah, untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan suatu negara, maka tentu saja kekuatan militer itu mutlak diperlukan oleh setiap negara untuk marwah suatu negara, untuk menjaga marwah gitu. Dilihat dari mana? Dilihat dari kekuatan militernya. Maka militer itu merupakan Tentara Nasional Indonesia yang aktif dan telah ditetapkan oleh aturan eh, dan dari warga negara Indonesia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, kemudian diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Ya, tentu saja di Indonesia ada 3 dinas, gitu kan? Ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Nah, anggota militer ini adalah warga negara Indonesia yang karena undang-undang diangkat sebagai anggota militer untuk kemudian tunduk dan patuh pada hukum militer. Itu militer. Nah, kemudian apa itu hukum pidana militer? Hukum pidana militer ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Kalau melihat ensiklopedia Indonesia, gitu kan, dijumpai pengertian hukum militer adalah sebagai satu sistem jurisprudensi yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi angkatan bersenjata dan penduduk sipil di bawah kekuasaan militer. Nah, pengertian sempitnya juga berarti peradilan militer merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata. Bahwa hukum pidana militer itu intinya merupakan ketentuan hukum yang mengatur seorang militer dari definisi tadi tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan gitu kan, atau keharusan serta dikenai sanksi pidana sebagai ancaman terhadap para pelanggar. Seperti hukum pidana, hanya saja subjeknya adalah militer. Subjeknya khusus seorang militer, gitu. Nah, saya coba share screen. Oke.
di pengertian hukum pidana begitu kan, hukum pidana militer bahwa apa namanya di dalam pengertian sempit ini juga ada pemerintahan militer, hukum keadaan perang, terus kemudian pelaksanaan jurisprudensi militer seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, hukum pidana. Sebetulnya hukum pidana itu kan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja, barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan, serta menentukan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan ketika orang yang disangkakan tersebut melanggar larangan yang diatur dalam pidana. Nah, kita mengenal bahwa apa namanya, mengenal soal sebetulnya apa tujuan dari hukum pidana militer ini? Tujuan dari hukum pidana militer ini tentu saja berlaku terhadap pelanggaran atau kejahatan ketika dilakukan oleh prajurit TNI atau ketika dilakukan oleh ketika dilakukan oleh anggota militer tadi untuk memberikan kesempatan negara dan memberikan keadilan bagi mereka yang melanggar sehingga melanggar atau terjadinya korban yang mereka lakukan adalah tindakan melawan hukum, gitu kan, dari angkatan bersenjata atau dari prosedur atau dari peraturan sebagaimana anggota militer. Tujuannya adalah memberikan keamanan, memberikan keadilan, dan memberikan keselamatan negara serta warga negara. Dasar pemberlakuan hukum militer itu adalah KUH pidana dan juga KUH pidana militer. KUH pidana tentu saja kita tahu sebagai tonggak begitu ya, dasar dari pemberlakuan hukum pidana. Dan KUHPM atau KUH pidana militer itu menjadi leg spesialis karena mengatur tentang subjek militer. Nah, di sini kita ketahui bahwa dalam hukum pidana itu kita mengenal perbuatan pidana atau criminal act begitu kan. Terus kemudian kita mengenal juga criminal responsibility atau criminal liability. Nah, semua peraturan yang berkaitan dengan kedua masalah tersebut itu adalah perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga yang dinamakan dengan hukum pidana tentu saja yang memenuhi hukum pidana material memenuhi substansial criminal law karena isinya hukum pidana itu sendiri. Nah, untuk rumusan hukum pidana tentu saja merujuk pada bagaimana cara atau prosedur menuntut di muka pengadilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, sehingga dinamakan hukum pidana formal. Nah, ini kurang lebih dasar pokoknya sebetulnya sama, menggunakan hukum pidana, tapi hukum pidana ini lebih spesifik begitu ya. Karena hukum pidana ini eh, disebut sebagai hukum hukum apa namanya? Hukum khusus. Nah, kalau hukum pidana kita mengenal hukum pidana material dan formil, hukum hukum apa namanya? Hukum pidana militer kita juga mengenal itu.
bertanya-tanya apakah kemudian militer itu sama dengan angkatan karena ini kan hukum yang spesifik begitu atau lex specialis. Apakah militer itu yang disebut sebagai hukum pidana militer itu militer ini subjeknya khusus itu apakah hanya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara gitu kan. Kita kan menyebutnya istilahnya militer. Apakah prajurit itu juga masuk militer? Nah, secara yuridis itu dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang tentang Peradilan Militer bahwa mereka menggunakan istilah prajurit, tidak menggunakan istilah militer. Tetapi kemudian dinyatakan dalam pasal 1 butir 42 tentang prajurit dan angkatan bersenjata Republik Indonesia yang disebut sebagai prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa dan raga, berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer. Nah, dengan demikian maka pasal 1 butir 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ini pada dasarnya mengatur tentang orang-orang yang disebut sebagai anggota militer. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sekarang hanya mencakup TNI AD, TNI AL, dan TNI AU gitu. Kalau militer atau prajurit disebutkan gitu kan, ternyata Undang-Undang Nomor 3197 ini juga mengatur ketentuan mengenai kelompok orang yang dianggap mengenai karakteristik sama dengan militer atau prajurit. Sehingga terhadap kelompok orang ini dapat ditundukkan pula hukum militer dan hukum pidana militer. Terdiri dari siapa saja ya, tentu prajurit yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau dipersamakan dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang. Nah, seseorang yang tidak termasuk dalam huruf A, B, C tadi yang saya sebutkan, tetapi kemudian berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Itu bisa juga menjadi kelompok tersebut. Nah, berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian militer itu hanya mencakup ruang lingkup yang luas saja, tapi juga meliputi kelompok-kelompok misalnya militer murni dalam pengertian angkatan perang AD, AL, AO gitu kan. Terus kemudian kelompok orang yang dipersamakan dengan militer atau angkatan perang, anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan militer atau angkatan perang. Nah, bertitik tolak dari hubungan pengertian hukum militer ini disebut eh, memberikan rumusan mengenai pengertian hukum pidana militer. Ditinjau dari sudut justiciable bahwa orang-orang yang tunduk dan ditundukkan pada suatu badan peradilan tertentu itu bisa juga masuk dalam pengertian hukum pidana militer. Hukum pidana militer formil dan material itu merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi justiciable peradilan militer, di mana itu menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan terhadap pelanggaran yang diancam pidana. Nah, kurang lebih karena kita masih membahas tentang pengertian militer dan pengertian hukum 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 tindak pidana militer, kita akan beralih membahas tentang asas-asas dalam hukum pidana militer ini. Ada beberapa asas yang cukup penting
Pertama itu asas kesatuan komando. Bahwa dalam kehidupan militer, tentu dengan struktur organisasinya, seseorang komandan itu punya kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Sehingga seorang komandan itu punya wewenang menyerahkan perkara dalam penyelesaian perkara pidana sesuai dengan asas kesatuan komando yang disebutkan, gitu kan? Kalau kita melihat hukum acara pidana militer itu tidak dikenal dengan adanya lembaga ganti rugi atau rehabilitasi. Itu asas yang pertama, kesatuan komando. Yang kedua adalah asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Nah, kita kenal dengan struktur kehidupan organisasi militer kan? Dengan komando tadi, ada tata kehidupan militer dan ciri-ciri organisasi angkatan bersenjata itu bahwa fungsi dari seorang komandan itu adalah sebagai pimpinan, sebagai guru, bapak, teman, saudara, pelatih gitu kan. Sehingga mereka hormat, patuh, dan memang harus patuh. Sehingga seorang komandan itu bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Inilah asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buah. Yang ketiga adalah asas kepentingan militer. Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pertahanan, urusan keamanan negara, kepentingan militer itu diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan atau perorangan. Tapi khusus dalam proses peradilan, kepentingan militer ini selalu diseimbangkan dengan kepentingan umum. Bahwa asas ini merupakan kekhususan dari asas hukum acara pidana umum. Tapi meskipun demikian, hukum acara pidana militer ini tetap berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tanpa mengabaikan asas-asas dan ciri-ciri dari tata kehidupan militer. Begitu pula dengan hukum acara pidana militer, itu disusun berdasarkan KUHP dengan pengecualian-pengecualian tertentu. Gitu. Tadi kita juga sudah membahas tentang dasar pemberlakuan hukum militer, ada KUHP, ada KUHPM, gitu kan? KUHP kita sudah mengenal jauh di mata kuliah hukum pidana. Kita beralih ke KUHP pidana militer. Gitu. Sumber hukumnya selain KUHP, selain KUHPM, tentu saja berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, ada Sumpah Prajurit, ada Sabta Marga, kemudian doktrin-doktrin militer yang berlaku bagi anggota militer atau prajurit, serta sumber-sumber formil lainnya, gitu. Adat, kebiasaan, perjanjian internasional atau doktrin-doktrin militer Indonesia. Cakupannya cukup banyak kalau hukum pidana militer ini ada hukum disiplin prajurit, ada hukum pidana militer itu sendiri, ada hukum acara peradilan militer, ada hukum kepenjaraan militer, ada hukum kepemerintahan militer atau hukum tata negara darurat militer, hukum administrasi militer, hukum internasional atau hukum perang, hukum sengketa bersenjata, sama ada hukum perdata militer. Nah, itu untuk pertemuan pertama kita bahas tentang definisi, dasar-dasar secara umum, kemudian kita bahas sumber dan kita bahas asas. Kita bahas selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai sejarah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.